Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang desa dan kota. Perkenalkan, nama saya Ryan Fikri, absen 32. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ngabdun Sangit, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Bagas Joni Beratno, nomor absen 12. Saya Farzal Fiansyah, absen 17. Saya Abidin Arbasa, absen 2. Saya Muhammad Qurban Manifah, absen 27. Saya Rifkan Atau Putra, dari absen 36. Desa. Definisi desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik desa. 1. Lahan pertanian atau lahan kosong yang luas. 2. Bangunan rumah atau penduduk sederhana. 3. Halaman rumah rata-rata luas. 4. Ketersediaan sarana umum terbatas. Lalu karakteristik sosial di desa. Yang pertama, sistem kekerabatannya tinggi sebagai berikut. Contohnya ketika ada acara hajatan, maka tetangga di desa ikut membantu. Kedua, penduduk masih terikat secara sosial dengan kebiasaan yang sama. 3. Semua warga dengan sukarela mengikuti kegiatan kemasyarakatan secara rutin, contohnya yaitu kerja bakti. 4. Sebagian besar aktivitas penduduk sama, yaitu di sektor pertanian. 5. Jumlah penduduk sedikit sehingga kepadatan penduduk rendah. 6. Fasilitas transportasi dan alat komunikasi sederhana. 7. Semangat gotong royong yang tinggi. Desa. Potensi desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki desa untuk mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat di dalamnya. Potensi setiap desa berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan dan penduduknya. Desa meliputi potensi fisik dan non-fisik. Potensi fisik meliputi air, tanah, iklim, tumbuhan, dan hewan, serta penduduknya sendiri. Potensi sosial meliputi kondisi penduduk dan aktivitasnya, misalnya gotong royong, lembaga dan organisasi sosial, serta aparatur dan pamong desa. Pola pemukiman desa. Umumnya suatu desa memiliki jumlah penduduk yang sedikit. Beberapa rumah tampak dekat dan ada pula yang sangat jauh. Area persawahan, perkebunan, dan sungai menjadi pemisah antar rumah. Penampakan ruang seperti ini menyebabkan terjadinya pola-pola permukiman tertentu. Pola permukiman desa menyesuaikan kondisi fisik lingkungan. Contohnya, 1. Pola permukiman menyebar. Pola ini terdapat di dataran rendah. Dataran rendah memiliki topografi datar sehingga rumah-rumah bebas menggunakan lahan sebagai rumahnya. Yang kedua, pola pemukiman memanjang atau linear. Permukiman memanjang seperti ini biasa ditemukan di dekat dengan sungai atau jalan. Pola pemukiman mengelompok atau terpusat. Beberapa rumah mengumpul di suatu titik biasanya memiliki kedekatan hubungan keluarga. Titik pemukiman mengelompok mendekati persimpangan jalan, mata air, dan muara sungai. Perbedaan desa dan kota. Yang pertama ada jumlah penduduk. Desa memiliki latar belakang sosial dan budaya cenderung serupa, sedangkan kota memiliki latar belakang kepribadian, budaya, dan ras yang berbeda-beda. Lalu latar belakang sosial. Desa memiliki latar belakang sosial dan budaya yang cenderung serupa, sedangkan kota memiliki latar belakang kepribadian, budaya, dan ras yang berbeda-beda. Kualitas udara. Udara di desa lebih sejuk dan segar dibandingkan dengan di perkotaan yang cenderung lebih banyak polusi. Kebutuhan.
Kota sangat bergantung pada desa untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sedangkan desa membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang kota. Kota. Pengertian kota. Kota dianggap sebagai daerah yang mengalami kemajuan cepat. Kehidupan kota sangat heterogen. Kondisi tersebut dibuktikan dengan adanya keragaman jenis latar belakang penduduk, berbagai macam pekerjaan, dan kebiasaan penduduk. Penduduk kota hidup berdampingan dengan segala perbedaan dan kepentingan. Menurut R. Bintaro, pada tahun 1984, kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen serta materialistis. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Karakteristik fisik kota. Yang pertama, tersedia banyak pusat layanan ekonomi. 2. Terdapat tempat wisata dan area olahraga. 3. Terdapat gedung-gedung pemerintahan. Yang keempat, terdapat alun-alun atau lapangan besar. Yang kelima, area parkir cukup memadai. Adapun karakteristik sosial kota, yang pertama, masyarakat bersifat heterogen. Yang kedua, terjadi kesenjangan sosial antara penduduk miskin dan kaya. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk kota bergerak di bidang non-agraris. Yang keempat, hubungan kekerabatannya mulai pudar. Yang kelima, bersifat individualis dan materialistis. Yang keenam, pandangan hidup lebih rasional. Tingkatan perkembangan dan fungsi kota. Kota dengan segala aktivitas dan dinamika sosialnya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut akan memberikan dampak dan manfaat bagi kehidupan. Menurut Raharjo dalam Widyaningsih 2001, perkembangan kota merupakan perubahan yang dialami daerah perkotaan pada aspek-aspek kehidupan dan penghidupan kota tersebut. Dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas, dari penggunaan ruang yang sedikit menjadi teraglomerasi secara luas, dan seterusnya. Potensi kota. Yang pertama, potensi ekonomi. Lahan pertanian di kota terbatas. Potensi ekonomi kota berorientasi pada sektor non-agraris. Kegiatan ekonomi di kota lebih beragam dibanding desa. Potensi ekonomi kota berkembang pada bidang industri dan pelayanan jasa. Kegiatan industri di kota mampu menarik tenaga kerja dari desa. Sedangkan untuk potensi sosial, aspek sosial terkait dengan tingkat kesejahteraan penduduk seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan di kota lebih lengkap. Di kota juga tersedia tenaga medis spesialis dan pendidikan tinggi yang memadai. Potensi budaya di kota terkait dengan bahasa, teknologi, organisasi sosial, mata pencaharian, kesenian, dan kehidupan keagamaan. Perkembangan teknologi di kota cukup cepat, seperti penggunaan gawai, komputer, dan mesin robot. Kehidupan keagamaan di kota pun juga beragam. Berikutnya akan kami berikan pertanyaan untuk teman-teman kami untuk menambah wawasan serta mendalami materi yang kami bahas. Pertanyaan pertama tentang desa. Sebutkan karakteristik desa. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Karakteristik desa itu ada dua, yaitu karakter fisik dan karakter sosial. Karakter fisik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, lahan pertanian atau lahan kosong luas. 2. Bangunan rumah penduduk sederhana. 3. Halaman rumah luas. 4. Kesediaan sarana umum terbatas. Terus yang sosial itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, sistem keberabatan tinggi sebagai berikut. 2. Penduduk masih serikat secara sosial dan kebiasaan yang sama. 3. Semua warga dengan sukarela mengikuti kegiatan masyarakat secara rutin.
4. Sebagai besar aktivitas penduduk yang sama, yaitu di sektor pertanian. 5. Sejumlah penduduk sedikit sehingga kepadatan penduduk rendah. 6. Fasilitas transportasi dan alat komunikasi sederhana. 7. Semangat gotong royong tinggi. Lalu pertanyaan kedua tentang desa. Sebutkan potensi desa. Potensi fisik desa yaitu penduduk yang berkaitan dengan jumlah, proporsi laki-laki dan perempuan, tingkat pendidikan, mata pencarian, dan agama. Misalnya jumlah penduduk berpotensi sebagai sumber tenaga kerja. Sementara itu penduduk yang berpendidikan dan berketerampilan menjadi modal untuk memajukan desa. Yang kedua, lahan. Desa pada umumnya memiliki lahan yang luas dan subur. Lahan desa digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Yang tiga, air. Sebagian besar air di desa dimanfaatkan warga untuk keperluan rumah tangga seperti pertanian dan ternak juga. Kegiatan pertanian memanfaatkan air irigasi dan mata air. Iklim mempengaruhi kegiatan penduduk desa. Iklim panas di daerah dataran rendah mendukung kegiatan pertanian dan peternakan unggas. Sementara itu di dataran tinggi sejuk dimanfaatkan untuk perkebunan, air minum, dan buah. 5. Ternak. Dan lahan yang luas juga digunakan untuk beternak. Lalu lahan yang luas dan makanan ternak yang melimpah di desa mendukung kegiatan peternakan seperti makan sapi, kambing, itik, ayam, bebek, dan angsa. Lalu potensi non fisik desa. Yang pertama, gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan tujuan menyelesaikan suatu pekerjaan untuk kepentingan bersama. Semangat gotong royong di desa masih kuat karena didukung oleh ikatan kekeluargaan. 2. Lembaga dan organisasi sosial. Lembaga dan organisasi sosial berperan dalam pembangunan desa di berbagai bidang seperti bidang pemerintahan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Lembaga dan organisasi di desa antara lain Badan Permusyawaratan Desa atau BPD pada bidang pemerintahan, Puskesmas dan Posyandu pada bidang kesehatan, Operasi Unit Desa atau KUD pada bidang ekonomi, dan perpustakaan desa pada bidang pendidikan. 3. Aparatur dan perangkat desa. Aparatur dan perangkat desa seperti kepala desa, dusun, dan kepala adat bertugas mengatur kehidupan di desa. Tanggung jawabnya antara lain menggerakkan pembangunan desa, menjaga kelancaran dan ketertiban pemerintah desa, serta mengayomi seluruh warga desa. Struktur ruang desa. Struktur ruang desa berupa bagian dari wilayah desa yang menunjukkan peruntukan penggunaan lahan. Ya, untuk pertanyaan pertama tentang kota, yaitu apa saja karakteristik sosial yang dimiliki oleh kota? Karakteristik sosial kota yaitu 1. Masyarakat bersifat heterogen. 2. Terjadi kesenjangan sosial antara penduduk miskin dan kaya. 3. Mata pencaharian penduduk kota bergerak di bidang non agraris. 4. Hubungan kekerabatannya mulai pudar. 5. Bersifat individualis dan materialis. 6. Pandangan hidup lebih rasional. Untuk pertanyaan yang kedua, apa sajakah potensi yang dimiliki oleh kota? Ya, yang pertama itu ada potensi ekonomi. Potensi ekonomi kota berkembang pada bidang industri dan pelayanan jasa. Yang kedua itu ada potensi sosial. Aspek sosial terkait dengan tingkat kesejahteraan penduduk seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Yang ketiga itu ada potensi budaya. Budaya di kota terkait dengan bahasa, teknologi, organisasi sosial, mata pencaharian, kesenian, dan kehidupan keagamaan. Jadi kesimpulan dari semua ini, desa dan kota memiliki karakteristik yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Desa umumnya identik dengan kehidupan yang lebih alami dan tradisional, di mana sektor pertanian menjadi desa Bener lah, udah lama. desa dan kota. Jadi berikut kesimpulan dari semua ini.
Kata-kata ini gue. Jadi jadi kesimpulannya adalah desa dan kota memiliki karakteristik yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Desa umumnya identik dengan kehidupan yang lebih alami dan tradisional, di mana sektor pertanian menjadi tumpuan utama perekonomian. Kehidupan sosial di desa cenderung lebih erat dengan interaksi antar warga yang intens, menciptakan suasana kekeluargaan dan gotong royong yang kuat. Sebaliknya, kota mencerminkan kehidupan yang modern, dinamis, dan penuh dengan perkembangan teknologi. Ekonomi di kota lebih terdiversifikasi dengan banyaknya peluang dalam sektor industri, perdagangan, dan jasa. Infrastruktur di kota lebih lengkap dan canggih, namun kehidupan sosialnya lebih individualis dan kompetitif dibandingkan desa. Meski memiliki perbedaan, desa dan kota saling melengkapi dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Keduanya memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, dengan desa yang menyediakan sumber daya alam dan kota sebagai pusat kemajuan teknologi dan ekonomi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara perkembangan kota yang pesat dengan pemberdayaan desa, sehingga keduanya bisa berkembang secara harmonis dan berkelanjutan. Ya, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.